Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan penuh semangat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan yang begitu besar dan berkuasa, Tuhan Raja alam semesta ini berkenan untuk mengasihi kami manusia yang penuh dengan dosa. Dan jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menyaksikan betapa besar cinta dan kasih Tuhan, sehingga kami pun dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkanlah kamu. Terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, di dalam perjalanannya kemudian merenungkan, dan bahkan diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi yang mengikuti renungan harian pagi ini menggunakan channel YouTube bukan audio, kita akan bersama-sama melihat sebuah video terlebih dahulu yang juga diambil dari salah satu channel YouTube yang nanti akan dituliskan linknya di bawah supaya tidak bermasalah dengan copyrightnya. Silahkan disaksikan. Victor Coella. You can sit down, sir. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coella, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. No. You're putting a lot of pressure on me.
Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Savannah Ospian? It's a hard Okay, last name. you have... We have two people here for one parking ticket. Oh, I just brought my mom with me, but it's my parking ticket. This is your mom. Yeah. You're still taking care of her. Unfortunately, yes. No, what do you mean, unfortunately? Right. You see, Well, I live in her house. I live with her. So. you better get used to it. You see the gentleman, 91 years, what was he, 91 years old? Yeah, Danny was just telling me about him, 96. 96 years old. I know. So, That'll be me. right, you're going to be driving her around at 96 years. No. No, she's Let's hope not. If No. I have to, I would, but Now, are you both missing work today? Do you work? I'm going to work after here. She's not working right now. All right, so you're missing work. She's not working, she's taking overtime for a $30 ticket. So this better be a good story. I will tell you what happened. My boyfriend had court. So he had asked me to show up for him, to be there, to bring him home and stuff. So where I parked, it was on Brown Street, which it says here on my ticket. It was for Superior Court, and there was no sign that said no parking or anything like that. It was like a residential street. I just parked in front of someone's house because I figured I wasn't gonna be in court that long. Do you like her boyfriend? No, You don't like him? not at all. Never did and never will. What do you think I should do about that? Leave them. I mean, I have no choice now. Long story. Long story. I think I asked a very sensitive question. Oh, yeah. I know she doesn't like my boyfriend, but Oh, I was she going knows to it ask then. you. I was going to ask if she knows that you don't like her boyfriend. I'm Oh, she very- kno- oh, I she know. knows. I know she doesn't. But I feel as though I'm old enough to pick who I date. But it is awkward when your mother doesn't like your boyfriend because it's not so enjoyable, I guess. I don't know. Yeah. How long have you been going with this guy? It'll be 2 years, June 8th. 2 years. So. You want to say anything else? He was living with us. I just threw him out yesterday. Oh. Never want to see him again. Never. He will never live with us again. He is no good. I'm going to stop right here. I could have killed him. I'll be honest with you. I could have killed him, but I kept saying if I go to jail, she'll be left alone. So Imagine that. She loves you so much that she won't kill him. Yeah, I know she means well, so I'm not going to argue with her, but I don't know. I don't know anything but what's going on, but as a general rule, I think you should listen to your parents. As a general rule. Mm-hmm. Well, my son's in the back now, right? Are you looking for a new boyfriend? he looks just like you. Why don't you wave to him? Give him a wave. Maybe this could be the beginning of something big. All right, well, you're a good sport. And you're right. You're on Brown Street. Mm-hmm. It's up on the east side near the Superior Court next to Brown University. Mm-hmm. It's a hill. And there's one parking sign at the bottom of the hill that there's not proper notice. There should be 3 signs on that street. There's only one. Mm-hmm. And most people would not see that Oh, sign. I didn't see it. Yeah, I'm sure you did. I'm sure you did. All right, the matter is dismissed. Good luck to both of you. thank you Thank very you. much. Good luck. If you were paying attention, a very important question was asked by Savannah regarding her mother's profound disdain for her boyfriend. What do you think I should do about that? What should you do about that? Well, let's review the facts. And Savannah, please let me know if I get any of them wrong. The reason you got the ticket is because your boyfriend wanted you to pick him up at Superior Court. Now, I'm going out on a limb here and assuming that he wasn't at court in a professional capacity, such as a trial lawyer, right? Thought so. And despite you selflessly showing up for him, he wouldn't come to court with you today?
Now, adding to that insult, your mother threw him out of her house and says she wanted to kill him? I suspect she had good reason, Savannah. Judge Caprio is right. It's always a good idea to listen to your parents. In this case, it might be a great idea. Totally your call. But you asked our opinion, now you have it. Good luck. Ya, barusan kita menyaksikan bagi yang Bapak Ibu mendengarkan melalui audio ataupun yang tadi kesulitan karena tidak ada subtitlenya, saya akan membahas secara singkat bahwa ada seorang hakim. Dia ini hakim yang terkenal begitu di luar negeri sana karena dia adalah seorang hakim yang terkenal bijaksana. Jadi ketika ada kasus-kasus begitu, pelanggaran yang dilakukan pasti sudah jelas. Tetapi hakim ini tidak langsung mengambil keputusan seperti yang ada di hukum yang berlaku. Jadi nggak langsung, oh kalau pelanggarannya ini hukumannya begini-begitu, enggak. Tetapi didengarkan ceritanya secara bijaksana. Dan yang barusan tadi disaksikan adalah kisah tentang seorang tua yang berusia 96 tahun. Nah, bapak ini, si mbah ini melanggar peraturan, yaitu dia terlalu cepat mengemudi di area sekolah. Jadi di area yang seharusnya tidak cepat. Nah, kemudian hakim bertanya kepadanya, kenapa Anda melakukan itu, gitu, kira-kira begitu ya. Jadi hakim kemudian bapak tua ini menjelaskan, saya ini berusia 96 tahun, saya tidak mungkin kebut-kebutan di jalan, tapi saya memang harus mengantarkan anak saya yang ke rumah sakit karena dia menderita kanker. Lalu ditanya, loh anakmu usia berapa? 63 tahun kalau tidak salah. Jadi ada seorang berumur 96 tahun mengantarkan anaknya berumur 63 tahun untuk ke rumah sakit. Dan kemudian hakim ini memuji, wah baik sekali yang kamu lakukan, bahwa di usia yang seperti ini, 90 tahunan ini, kamu masih harus merawat anakmu. Dan kamu malah memberikan aku beban gitu, karena aku juga dilihat anakku juga nanti pasti berbicara, nanti kalau bapak sudah 90 tahunan nanti bapak juga harus mengantarkan aku kemana-mana. Dan maka kasus bapak dibebaskan, tidak mendapat hukuman, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Dan hakim ini sangat terkenal begitu, keren sekali dalam mengambil keputusan, karena dia ya kan sudah jelas ya, kalau di luar negeri sana memang ada aturan kecepatan berkendara ya, kayak di jalan tol begitu. Nah, dan kalau ketahuan melebihi aturan itu langsung kena tilang gitu. Jadi bapak ini kan sebenarnya sudah jelas, mungkin dari alat itu terdeteksi bahwa terlalu cepat, tetapi bukankah ada banyak hal gitu yang terjadi di kehidupan manusia yang tidak terlihat seperti kelihatannya. Kelihatannya mungkin melanggar gitu, tapi kan sebenarnya bapak ini sudah sangat tua dan dia tidak mungkin kebut-kebutan, dan kepergiannya juga untuk mengantarkan anaknya. Bapak juga bilang bahwa saya hanya akan mengemudi kalau dibutuhkan mengemudi, salah satunya untuk mengantarkan anaknya ke rumah sakit. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jarang loh ada orang yang melihat segala sesuatu itu bukan dari yang terlihat saja. Karena paling mudah kan melihat dari yang terlihat ya. Jadi oh orang itu baik tuh. Kenapa orang itu baik? Ya soalnya ramah gitu, murah senyum. Kalau ngomong itu halus, enak gitu. Pasti orangnya baik. Padahal belum tentu. Ternyata sampai di rumah sama anak-anaknya, sama pasangannya kemudian kasar. Kan banyak yang seperti itu. Bukan banyak ya, kan ada yang seperti itu. Ada juga yang di luar sana kok, wah kayaknya tuh orangnya nggak baik. Wong kalau ngomong itu ceplas-ceplos, kasar, juga banyak mengandung kata-kata kasar. Wah itu kayaknya bukan orang yang baik, etikanya itu loh nggak ada. Tapi sebenarnya dia selalu menolong orang-orang yang kesusahan. Uangnya disumbangkan kepada anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang jompo yang kekurangan. Dia menyediakan dirinya sebagai sukarelawan, walaupun mungkin dalam kata-katanya dia kasar. Jadi memang manusia itu lebih mudah melihat yang kelihatan daripada yang tidak terlihat. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan manusia. Tuhan tidak hanya melihat yang kelihatan saja, tetapi Tuhan juga melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Daud menuliskan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya.
Artinya ia tidak berlumuran darah, ia tidak merampas. Kan yang memang digunakan melakukan kejahatan itu biasanya mulut, tangan begitu kan. Jarang kan ada yang menggunakan jantungnya sebagai alat kejahatan atau perutnya, kan mayoritas kan tangan dan mulut kan. Ya nanti juga mata bisa, kaki bisa, tapi ya pikiran ya juga. Tapi kan alat yang sering dipakai itu lidah, mulut sama tangan dan mungkin nanti kaki. Nah, yang tangannya itu bersih artinya dia nggak membunuh, nggak mencuri, nggak melecehkan orang lain, nggak melakukan hal-hal yang buruk gitu. Dan yang murni hatinya. Jadi Tuhan itu lihat sampai ke kemurnian hati. Dan kemudian yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak terlibat dalam tipu daya dan tidak bersumpah palsu. Jadi perkataannya itu benar gitu, nggak mengada-ada, pertanyaannya tidak penuh dengan kebohongan. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan Tuhan yang menyelamatkan dia. Artinya adalah orang-orang seperti itu belum tentu dipandang baik. Orang-orang seperti itu belum tentu dalam tanda kutip bernasib baik. Orang-orang seperti itu tidak selalu mendapatkan tempat yang baik. Tapi Tuhan melihat mereka. Tuhan akan memberikan tempat bagi orang-orang yang seperti itu. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya itu bukan Tuhan yang memandang apa yang kelihatan saja. Tuhan itu memandang sampai kedalaman hati kita. Ini adalah hal yang penting supaya kita berani menjadi orang yang baik. Bagaimana dunia menilai kita itu bukan perkara yang paling penting. Bagaimana tetangga menilai kita, bagaimana saudara menilai kita, bagaimana orang-orang di gereja menilai kita, itu bukan perkara yang terpenting. Karena yang terpenting adalah bagaimana Tuhan melihat kemurnian hati kita. Bagaimana Tuhan melihat kita dan Tuhan menilai kita. Maka dari itu ketika Bapak Ibu melakukan hal yang baik dan kemudian dianggap tidak baik oleh orang lain, ketika Bapak Ibu melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan tetapi kemudian dimusuhi orang lain, hendaknya itu tidak menjadi hal yang terlalu dipikirkan. Karena fokus kita, bos kita itu Tuhan. Bukan orang-orang yang menilai kita. Pada akhirnya yang tahu benar, yang pasti menilai dengan paling baik adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang hari-hari ini memperjuangkan kebaikan, yang hari-hari ini memperjuangkan kebenaran, yang hari-hari ini struggle, berjuang untuk melakukan hal yang baik dan benar, tetaplah berjuang. Tetaplah melakukannya. Dan walaupun itu tidak dipandang orang lain, walaupun itu dihina oleh orang lain, tapi Tuhan selalu melihat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Allah sungguh mengasihi kami. Dan ampuni kami ya Tuhan jika dalam kehidupan kami tidak melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam hal yang mudah maupun di dalam hal yang sulit sekalipun. Dan nanti kami akan melanjutkan kehidupan kami, kiranya Tuhan yang selalu menuntun tangan kami, supaya kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami, dan kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi semua hal yang harus kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan saya harap semuanya tetap jaga kesehatan, tetap menaati protokol kesehatan, tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, minum air putih yang banyak. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.